tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan saya sendiri, sehingga bisa memicu nantinya teman-teman yang memang belum lolos di seleksi tahapan berikutnya. Mudah-mudahan nanti akan membuat motivasi bagi teman-teman sehingga akan segera menyusul. Harapan kami daripada kegiatan ini tentu banyak, diantaranya tentu saja beliau berdua memilih tema kegiatan hari ini tentang disiplin positif. Barangkali Bapak Ibu guru dengan pengalaman mengajar yang dulu itu barangkali belum pas atau belum sesuai dengan keadaan yang memang diharapkan atau yang dianjurkan yang lebih sempurna seperti sekarang ini. Sehingga dengan kegiatan CGP ini saya yakin ilmu dan pengalaman-pengalaman yang baru pasti akan diperoleh dengan sempurna, sehingga nantinya akan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Siswanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Binangun. Yang terhormat teman-teman guru-guru hebat nih, baik dari SD Negeri 2 Binangun maupun dari SD yang lain seperti itu. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu nih Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah di SD 2 Binangun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anik Susilowati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Binangun, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nih Bapak Ibu hebat. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif. Okay.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif di sini itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pendekatan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin setiap sekolah juga sudah mulai ada budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di Bapak Ibu. Nah, pada budaya positif ini kita akan belajar konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bermain cobalah buka. Nanti saya akan bagikan kertas kepada Bapak Ibu semua. Nanti ini berpasangan, ada A dan B. Nanti ada Bapak Ibu dengan satu teman. Di sini saya nanti akan membagikan kertas, kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam, dan bagaimana caranya Bapak Ibu mempertahankan agar genggamannya itu tidak bisa dibuka. Dan kemudian pasangannya yang satunya itu bagaimana mencoba dengan sekuat tenaga, mungkin bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar teman Bapak Ibu bisa membuka genggaman tangan tersebut. Akan saya berikan kertasnya di Bapak Ibu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, bebas. Cari pasangan. Kemudian kalau sudah ditulis silahkan cari pasangan, mau cari yang cantik atau yang ganteng boleh. Ya boleh, cari pasangan yang ideal Pak. Kelihatan bukan apa Bu? Boleh Pak, boleh. Yang penting berharga. Boleh. Silahkan berpasangan. Oke. Halo? Bebas mau di tangan kanan atau tangan kiri silahkan bebas. Silahkan Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang berperan menjadi A dan siapa yang berperan menjadi B? Yang A itu kalau tidak bergantian saja, bergantian. Jadi yang A berarti menggenggam tangannya dan mempertahankan agar genggamannya itu tidak bisa dibuka. Bagaimana ibaratnya Niko, Bapak Ibu itu mempertahankan barang berharganya itu tidak sampai terampas oleh orang lain seperti itu. Dan teman yang B di situ bagaimana caranya agar teman A itu mau membuka tangannya seperti itu. Oke? Boleh silakan. Sini Mbak Tasya. Ya boleh dengan berdiri boleh dengan berdiri boleh. Boleh silakan. Boleh dengan cara membujuk, atau dengan menyuap. Sudah bisa dibuka. Ada banget coba ya.
Saya jawab. Oh, tidak bisa menjawab, berarti tidak ada kertasnya, Pak? Ini punya saya. Tapi boleh diambil. Oh, dengan berhasil, berarti bagus ini berhasil. Ini kamu sih dan diselidiki. Oke, sudah Bapak Ibu. Sudah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, terima kasih. Di sini ada pertanyaan Ibu, Bapak Ibu dari kegiatan tadi, ya, coba membuka tangan. Pertanyaan yang pertama, siapa tadi yang berhasil membuka tangan temannya? Oke, Pak Rasno. Bagaimana caranya Pak tadi? Menipu Bu. Enggak. Kan saya ngomong ya. Benar itu nanti. Jadi kamu coba gimana? Oke, sip. Berarti Pak Rasno berhasil membuka tangan Pak Rofik dengan rayuan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rasno. Terus, apakah ada yang tidak berhasil membuka tangan pasangannya? Saya tidak berhasil. Bu Amin tidak berhasil membuka tangan Bu Lasi, meskipun dengan cara apa tadi saya? Sudah dengan cara dirayu, sudah dengan cara dibujuk, bahkan saya suap tapi dia tetap dengan Mungkin suapnya masih kecil. Oke, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira dari kegiatan tersebut siapa yang memegang kontrol? Kira-kira A atau B, siapa yang memegang kontrol? si pemegang, B. si pendengar. Pemegangnya ya? Iya. Si pemegangnya. Baik, kita akan belajar lebih lanjut. Oke. Ya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Selama ini kita mungkin beranggapan sebagai seorang guru itu bisa mengontrol muridnya, tetapi itu justru salah kaprah. Nah, di sini kita akan belajar miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ternyata hal tersebut itu tidak efektif, itu tidak efektif. Karena selama ini mungkin murid itu lebih karena paksaan seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita masih berpikir seperti itu, dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sebenarnya justru menjadikan identitas anak itu jadi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka itu mengembangkan dialog diri dengan yang negatif.
Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif di Bapak Ibu untuk jangka waktu yang sangat panjang karena mereka itu melakukan hal-halnya itu karena terpaksa. Selama ini kira-kira Bapak Ibu melakukan hal itu atau tidak? Merasa atau tidak? Miskonsepsi itu terjadi pada diri kita. Nah, di sini bagaimana caranya kita itu mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Dari di sini ada stimulus respon, ya, itu yang negatif, dan teori kontrol itu yang positif. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Kita merasa kebutuhan kita itu sama. Pada realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Antara guru yang satu dengan yang lainnya itu jelas berbeda, tidak bisa disamakan. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Mungkin guru yang satu beranggapan beliau itu ada menilai seseorang itu pintar, tetapi yang satunya menganggap biasa-biasa saja. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nyatanya tidak bisa nih Bapak Ibu. Kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena kita tidak bisa menyamakannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing, tujuan sendiri, baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kegiatan tadi membuka tangan, apakah kira-kira kita bisa mengontrol orang lain? Bisa atau tidak? Tidak, tidak. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak semua orang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Bukan berarti tadi Bu Anita gagal membujuk Pak Edi, terus itu berarti bujukan gagal, itu bukan. Ada butuh apa ya? Butuh kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Seharusnya itu model berpikir menang-menang. Di sini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, apalagi kalah semua. Tapi harus sama-sama menang, sama-sama berhasil, sama-sama sukses. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol sesuai dengan Stephen R. Covey. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu adalah. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai seorang guru, tujuan kita itu sama, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu motivasi pada diri sendiri dari dalam. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Ini yang selalu kita gadang-gadangkan, menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu? Ada berapa itu? Ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah IBO, Primary Girls Program. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Tuh nilai-nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan gitu. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Yang bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita itu membutuhkan apa nih Bapak Ibu? Ada makan, makanan sandang pangan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kira-kira ini menjadi kebutuhan kita atau tidak, Bu? Iya. Apalagi kita di instansi, di sekolah, kita membutuhkan ini karena kita itu butuh kolaborasi yang baik dengan teman-teman kita, dengan atasan kita di sekolah. Yang ketiga adalah penguasaan. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita merasa diorangkan ketika mungkin contoh kita di sekolah kita merasa didengarkan itu kan ketika kita itu dianggap, kita bisa berprestasi dan diakui oleh teman-teman kita.
Yang ketiga adalah kebebasan. Lebih enak bebas atau dikekang Bapak Ibu? Bebas, ya, oke. Kita diberikan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Kan lebih enak memilih sendiri daripada kita itu disuruh untuk memilih, ya. Ada keterpaksaan, ya. Mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya ke arah yang lebih baik. Yang kelima adalah kesenangan, ya. Bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kalau semisal kita di sekolah, orangnya itu sakut-sakut, orangnya itu pendiam, kira-kira kita nyaman atau tidak? Enaknya kan yang bermain-main, ya, ada yang humor, tertawa, terbahak-bahak bersama-sama, ya, ada antusias, ya, dan tertawa. Pasti itu yang selalu dirindukan ketika kita liburan, ya, kangen sama teman-teman. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ketika kita mempunyai tujuan, ya, pasti ada motivasinya, ya. Dan di sini ini salah satunya Bapak Ibu, ya. Ketika kita punya tujuan, saya mengikuti guru bergerak, kira-kira motivasinya apa? Mungkin karena dibujuk oleh kepala sekolah, ayo daftar boleh, ya, itu bisa. Karena motivasinya seperti itu. Di sini kita belajar membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ini hanya satu arah, ya Bapak Ibu. Imbasnya anak itu merasa tersakiti, tidak nyaman, dan imbasnya itu juga jangka panjang. Akhirnya anak malah justru membenci peraturan, membenci peraturan, sehingga banyak anak yang melanggar peraturan. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi juga, ada rasa ketidaknyamanan untuk murid atau anak untuk jangka pendek, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu jangkanya. Kalau hukuman panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek. Nah, kira-kira anak itu jadi menghormati peraturan atau tidak? Iya, jadi menghormati peraturan. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu untuk suatu pilihan. Jadi kita dihadapkan pilihan, di situ ada pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang, imbasnya itu jangka panjang, dan murid atau anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Usahakan kita itu menggunakan restitusi ini, agar anak itu lebih dalam masalah. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir,
restitusi, fokus pada solusi. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu selama ini sudah dalam posisi kontrol yang mana? Atau penghukum, pembuat merasa bersalah, atau malah justru sudah manajer? Pada posisi manajer. Oke. Kira-kira gimana? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol manusia. Ada 5 posisi kontrol manusia tadi itu tadi. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini adalah guru berbuat. Nah, ketika guru berbuat, kebanyakan kita itu menghardik, menunjuk ketika anak bersalah, menyakiti, menyindir. Itu salah satu posisi kontrol pada penghukum. Kita sebagai guru gitu. Kemudian dari perkataannya, bisa contoh itu ada, kalau kamu tidak melakukan, awas rasakan. Nah, di situ. Nah, kemudian ada hasilnya bagaimana? Hasilnya itu malah justru anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan akhirnya berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Padahal kita sebagai guru itu harus bisa menjadi teladan, malah di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya bagaimana? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Malah justru malah seperti itu. Dampaknya bagaimana? Dia akan mengulangi kesalahannya. Dia akan mengulangi kesalahannya. Itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya kenapa itu? Berceramah, ngomai, terus mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak kecewanya, itu membuat orang merasa bersalah. Bisa dengan menggunakan kata-kata, kamu seharusnya, itu contohnya nih Bapak Ibu, sudah tahu masih saja seperti ini. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Hasilnya itu tidak baik juga. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Beda dengan tadi penghukum. Kemudian murid berkata bagaimana? Maafkan saya, maafkan saya. Dan dampaknya bagaimana? Anak itu merasa rendah diri. Nah, pada dua posisi kontrol ini, kita itu sebagai guru itu menjadi identitas yang gagal. Nah, kita sama-sama belajar nih Pak Bu, untuk mengubah posisi kontrol kita yang tadi itu yang menjadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah menjadi identitas yang berhasil atau sukses, yaitu dengan posisi kontrol teman, pemantau, syukur pisang yang manajer.
Di sini ada yang contohnya guru membuatkan alasan untuk muridnya. Teman itu kan menganggap kita itu sebagai teman, ya, teman bagi anak-anak kita. Bisa dengan menggunakan ayolah lakukan dengan ibu, masa kamu tidak mau, itu, itu teman. Kemudian hasilnya bagaimana? Ketergantungan, ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Okay. Kemudian mungkin anak akan menjawab pertanyaan kita dan saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu, masih ada rasa kekecewaannya seperti itu. Kemudian dampak pada muridnya bagaimana? Lemah, tidak mandiri atau tergantung, yaitu masih tergantung dengan orang lain. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Di sini guru berbuat itu menghitung, mengukur seperti itu. Guru berkata bagaimana? Apa peraturannya? Itu menanyakan. Kemudian ada hasil yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru pada apa? Peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Seperti itu. Kemudian dampaknya bagaimana? Yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oke, di sini bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses, Ibu. Ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita menjadi pemantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu adalah manajer. Ini yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan. Yang pertama yaitu guru berbuat menggunakan apa? Pertanyaan yang positif. Kemudian berkatanya bagaimana? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lebih mengarahkan. Dan hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya itu menguatkan pribadi anak kita, ya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kemudian ada bagaimana caranya, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan, yaitu menggunakan kata-kata yang positif, dan dampaknya bagaimana? Anak itu bisa mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya. Kira-kira Bapak Ibu siap menjadi kontrol sebagai manajer? Insya Allah pasti bisa nih Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira itu pada posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk, kira-kira ini masuk pada posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Apa? Pembuat rasa bersalah. Kira-kira betul atau tidak? Next. Oke, betul, membuat rasa bersalah. Oke, lanjut. Sekarang posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah,
Sebagai apa? Sebagai penghukum. Betul sekali, itu sebagai penghukum. Jadi hanya satu arah, tidak mau mendengarkan, tahu-taunya dihukum, keliling lapangan 3 kali seperti itu. Kira-kira anak kecewa atau tidak Bapak Ibu? Kecewa. Oke. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Iya, betul sekali. Manajer bijak sekali ya Bapak Ibu. Oke, next. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman atau apa? Merasa bersalah? Ingin ya teman, kita menjadi lebih dekat dengan anak. Lanjut. Yang terakhir ini ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Gimana? Kira-kira apa? Penghukum? Coba kita lihat. Pemantau. Di situ pemantau menanyakan konsekuensinya apa apabila terlambat. Oke. Next. Ini tentang keyakinan kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu guru semuanya sudah ada keyakinan kelas? Sudah ada, sudah berjalan, di mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam, dari intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, melu-melu orang dihasil. Bagaimana membentukkan keyakinan di sekolah atau di kelas? Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, masih secara umum daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tidak hanya guru saja yang membuat keyakinan kelas, tetapi melibatkan peserta didik di kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu memiliki prosedur yang harus kita lakukan nih Bapak Ibu. Yang pertama, murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi harus dengan kesepakatan bersama antara murid satu dengan murid yang lain, begitu juga dengan gurunya. Tidak hanya
yang membuat gurunya saja itu tidak, tapi harus mendengarkan curah pendapat dari murid. Yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi setiap anak diberikan kesempatan untuk menuliskan kira-kira peraturan apa yang perlu disepakati, kemudian bisa ditempel di papan tulis atau pada kertas-kertas besar boleh. Kemudian yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Memperbaiki kalimat-kalimatnya itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau kembali. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi tidak ditulis nanti akan dicantumkan semuanya, tapi kira-kira mana yang tepat sesuai dengan menentukan nilai kebajikannya itu apa. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Tidak hanya anak disuruh menulis, kemudian yang meninjau itu bu gurunya saja atau pak gurunya saja, itu tidak, tapi harus bersama anak-anak juga. Yang keenam, menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Itu yang menjadi kesepakatan bersama. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Keyakinan kelas bisa dibuat di awal tahun pembelajaran Ibu dengan murid-murid baru, maksudnya baru naik kelas, di situ membuat kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Ada apa? Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan restitusi, diharapkan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita temui di sekolah, di kelas juga bisa. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu, makanya dalam bentuk segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kata-kata apa yang bisa kita gunakan? Pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di situ kita bisa menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak langsung down atau minder, tidak. Kemudian boleh juga menggunakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Boleh menggunakan kata-kata tersebut. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kata-katanya bagaimana ketika menemui masalah dengan anak, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Boleh juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, bisa menggunakan seperti itu. Jadi tidak langsung menghardik anak, tidak mau mendengarkan penjelasan atau pembelaan dari anak. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah membuat keyakinan, otomatis ketika menemui suatu masalah, kita akan menanyakan keyakinan tersebut kepada anak. Jadi ada konsekuensinya, tidak langsung menghukum seperti itu. Kalau menghukum kan itu satu arah, jadi anak itu merasa tidak diberi kesempatan. Nah, kita menggunakan kata-kata apa?
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, maka anak akan menjawab. Dia akan merasa kira-kira dia itu sudah melanggar peraturan yang mana atau kesepakatan yang mana. Kemudian kita juga bisa menggunakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di situ memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menyampaikan isi hatinya. Kira-kira Bapak Ibu sudah menggunakan segitiga restitusi ini atau belum di dalam kelas? Belum, gitu sama-sama belajar. Nah, di sini ada contoh video nih yang sudah saya lakukan, yaitu melakukan segitiga restitusi pada masalah anak di kelas. Selamat siang Mbak Zahwa. Selamat siang, Bani. Bagaimana kabar Mbak Zahwa hari ini? Baik, Bu. Coba Mbak Zahwa ingat apa yang tadi Mbak Zahwa lakukan sebelum masuk kelas? Membuang sampah sembarangan, Bu. Ini. Oh, membuang sampah sembarangan. Iya, Bu. Apakah Mbak Zahwa ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih ingat, Bu. Oke. Menurut Mbak Zahwa, apakah membuang sampah sembarangan itu termasuk melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Iya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa ketika berbuat salah. Teman-teman yang lain juga pernah berbuat salah. Tetapi di sini Bu Ani ingin tahu kenapa Mbak Zahwa sampai membuang sampah sembarangan. Karena saya terburu-buru, Bu. Terburu-buru kenapa Mbak Zahwa? Terburu-buru masuk kelas karena kan sudah berbunyi. Oh, terburu-buru masuk kelas karena bel sudah berbunyi. Mbak Zahwa harus berbangga pada diri sendiri karena Mbak Zahwa sudah melindungi sesuatu yang penting pada diri Mbak Zahwa, yaitu masuk ke kelas tepat waktu setelah mendengar bel berbunyi. Tapi Mbak Zahwa harus menambah sikap yang baru, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Oke Mbak Zahwa? Oke, Bu. Nah, sekarang Bu Ani ingin bertanya lagi dengan Mbak Zahwa. Setelah ini Mbak Zahwa kepingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang selalu mematuhi kesepakatan kelas tentang menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Zahwa. Sama-sama, Bu. Demikian itu adalah salah satu contoh di penanganan segitiga restitusi yang saya temukan di kelas. Ya. Di situ tuh anak melakukan kesalahan, yaitu membuang sampah sembarangan. Dan di situ tahapan segitiga restitusi sudah saya lakukan, yaitu apa saja tadi Bapak Ibu? Apa saja? Ada yang masih ingat? Ada menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan kepada siswa atau murid. Jadi di situ kita itu lebih mendengarkan alasan anak itu melakukan kesalahan itu apa, tidak langsung menyalahkan atau menghadik seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu bersedia ketika menemui permasalahan di kelas menggunakan segitiga restitusi ini atau tidak? Bersedia. Ya, bersedia nih, berusaha. Oke. Demikianlah nih pemaparan saya tentang budaya positif, dan saya memberikan waktu untuk satu penanya, satu penanya saja karena keterbatasan waktu kita. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Bu. Ya Bu. Ini banyak. Itu yang pertanyaan Pak. Oh iya, itu cocok.
Bukan. Mikrofonnya Pak, mohon maaf. Oke. Satu penanya nggih. Sepertinya Bu Anita juga sudah siap dengan pertanyaannya nggih. Mungkin bisa maju Bu Anita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Yuliawan, guru dari SD Negeri 2 Binangun, dan saya mengajar di kelas 5. Satu pertanyaan buat Ibu Anik Susilowati, calon guru penggerak. Nah, bagaimana cara kita menanamkan budaya positif jika kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar sekolah? Terima kasih. Pertanyaan dari saya. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Anita, bagaimana menanamkan budaya positif dan ketika kita tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Misalkan mungkin dipahami. Nah, bagaimana Bu caranya? Yang pertama adalah menjadi pemimpin yang inspiratif, ada kepala sekolah dan guru, di mana kita itu harus menjadi pemimpin inspiratif bagi muridnya, ya. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi teladan yang menunjukkan perilaku positif, disiplin dan integrasi. Keteladanan ini akan mendorong siswa untuk meniru, karena guru kan itu digugu nanti ditiru, perilaku yang sama, itu perilaku yang baik pada diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua adalah program pendidikan karakter. Integrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki program-program pendidikan yang melibatkan di penguatan karakter, apalagi setiap sekolah sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk pendidikan karakter, ada Asmaul Husna, sholat duhur berjamaah, itu adalah salah satu program-program yang bisa kita jalankan di sekolah. Kemudian penghargaan dan pengakuan, di mana kita itu memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif, tetapi bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk sertifikat boleh, kemudian pengumuman di upacara, sehingga anak yang melakukan perilaku positif itu merasa merasa senang, bisa dengan menggunakan tepuk tangan ketika di kelas, ada apresiasi. Kemudian yang sering kita lakukan yaitu adalah ucapan terima kasih. Kemudian keterlibatan orang tua. Jadi kita di sini tuh menggandeng orang tua. Bagaimanapun untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Tidak hanya guru saja, tetapi juga peran orang tua ketika berada di rumah. Kita bisa mungkin mengadakan pertemuan rutin, sebenarnya kayak setiap perapotan, kegiatan-kegiatan parenting biasanya di awal tahun, di kelas 1 itu adalah di situ salah satu contoh melibatkan orang tua, bagaimana menciptakan anak-anak yang berkarakter. Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung, bagaimana caranya kita
itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Nah, di sini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti kebersihan sekolah, menyediakan tempat sampah, serta dekorasi kelas yang mendukung suasana belajar yang positif. Di awal tahun kita membuat kesepakatan kelas bersama, menghias kelas agar anak lebih bersemangat dalam belajar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan individu. Kita bisa memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan. Pasti ada salah satu anak yang merasa di kelas itu yang memiliki masalah. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik, yaitu melakukan pendekatan individu secara pribadi. Dengan menggunakan pendekatan personal, siswa merasa lebih dihargai, kemudian termotivasi untuk berperilaku positif. Nah, dengan konsisten dan komitmen dari seluruh warga sekolah, tentunya dengan kolaborasi, berdiskusi dengan atasan, maka budaya positif itu dapat ditanamkan dan dikembangkan meskipun lingkungan sekitar kurang mendukung. Seperti itu. Demikian jawabannya Bu Anita. Apakah dapat diterima? Oke, terima kasih Bu Anita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sebagai pendidik bagaimana caranya kita bisa membangun sekolah dengan budaya positif mulai dari hal-hal kecil. Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf bila dalam saya menyampaikan materi atau pemahaman kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.